kita bisa jadi terkenal di hadapan manusia, di hadapan makhluk, kita viral di dunia, viral di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah jika kita tidak memiliki rasa malu, yang tentunya malu yang di sini yaitu kita malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat dolim. Oleh karena itu, kemuliaan kita di sisi Allah ini menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai kita salah jalan, salah tujuan. Kita viral di hadapan manusia, tetapi kita hina di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia yang sangat banyak pada kita, sehingga saking banyaknya kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa wahyu al-Islam sebagai petunjuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah tetap menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, dunia terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus maju dengan pesat. Demikian juga perilaku manusia juga terus berkembang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi, media elektronik yang luar biasa telah banyak menjadikan manusia lupa dari rasa malu. Bahkan dia tidak memiliki rasa malu demi viral, demi konten. Kita lihat perilaku-perilaku manusia yang aneh-aneh di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa saat ini. Demi konten, demi viral, dia tidak memiliki rasa malu. Ini yang akhir-akhir ini berkembang, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Padahal malu adalah sebagian dari iman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-haya'u subbatu minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini seorang muslim artinya harus memiliki rasa malu untuk tidak berbuat maksiat.
rasa malu untuk berbuat hina, rasa malu untuk berbuat kezaliman, baik zalim pada diri sendiri maupun zalim pada Allah. Kaum muslimin, malu bukan kelemahan, malu bukan sebuah kerugian, tetapi malu adalah ciri hidupnya sebuah iman. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimat dituntut untuk selalu menjaga diri kita, menjaga akhlak kita, tingkah laku kita, tentunya selalu berbuat amal baik. Dan kita malu kalau berbuat maksiat, malu kalau berbuat kezaliman dan berbuat kemungkaran. Inilah pentingnya kita menjaga diri kita supaya kita terjaga dari hal-hal yang akan menghancurkan diri kita. Bahkan bisa jadi akan menjadi salah dalam diri kita. Kita bisa jadi terkenal di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Kita viral di dunia, viral di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah jika kita tidak memiliki rasa malu, yang tentunya malu yang di sini yaitu kita malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat zalim. Oleh karena itu, kemuliaan kita di sisi Allah ini menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai kita salah jalan, salah tujuan. Kita viral di hadapan manusia, tetapi kita hina di hadapan Allah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat. Kaum muslimin, apapun yang kita lakukan, Allah pasti melihat kita. Apapun yang kita ekspresikan dalam hidup ini, Allah pasti mengetahui. Maka seharusnya kita memiliki rasa malu, terutama malu kepada Allah. Seandainya kita berbuat maksiat, berbuat zalim. Inilah konsep hidup kita. Kita malu pada Allah ketika kita bermaksiat. Kaum muslimin, Rasulullah bersabda yang artinya, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan izin, tapi peringatan keras pada kita. Jika malu kita hilang, kaum muslimin, maka ini akan jadi hal biasa. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap yang tegas bahwa kita malu berbuat zalim, malu berbuat apapun yang merugikan diri kita dan orang lain di hadapan Allah. Karena bagaimanapun kita menyembunyikan perbuatan kita, pasti Allah mengetahui. Inilah kaum muslimin, maka janganlah kita berbuat zalim, berbuat maksiat. Jagalah diri kita
dari perbuatan yang akan mengantarkan kita ke dalam kehinaan. Malu kita malu kepada Allah, karena apapun yang kita lakukan, sembunyi dimanapun kita berbuat apapun kita, Allah pasti tahu. Termasuk malaikat pencatat amal baik dan amal buruk tidak pernah lengah dari catatan-catatan yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita di dunia viral ini, kita berbuat semestinya sesuai dengan syariat, berbuat yang baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita mengejar dunia, ingin viral di dunia, tapi kita melanggar kemaksiatan, memamerkan tubuh-tubuh kita dengan membuka aurat, berkata kotor, berkata menjijikkan, yang secara umum memang banyak yang menonton, tapi kaum muslimin kata-kata jijik, tidak menutup aurat dan sebagainya, ini adalah sebuah pelanggaran syariat. Makanya hal yang paling urgen bagi kita adalah kita malu untuk berbuat maksiat dan zalim. Tentunya pertama kita malu kepada Allah. Yang kedua, kita juga malu sesama kita, sesama manusia. Karena bagaimanapun orang berbuat maksiat, berbuat zalim, ini juga akan mengurangi harga diri kita, bahkan menjadikan harga diri dan martabat kita menjadi turun di hadapan manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bekal ilmu pengetahuan, bekal iman, bekal akhlak, tentunya akhlakul karimah yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, inilah yang menjadi pedoman kita, sehingga hidup kita ini, apalagi hidup di dunia viral yang luar biasa, kita bisa terselamatkan dari nafsu-nafsu angkara murka, nafsu-nafsu syaitonia yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Satu kunci kaum muslimin, kita tetap berpegang teguh pada agama Allah. Kita tahan diri kita untuk tidak berbuat zalim dan maksiat. Karena prinsip kita adalah kita malu di hadapan Allah seandainya kita berbuat maksiat. Semakin tinggi tingkat malu kita di hadapan Allah untuk berbuat maksiat, ini pertanda tingkat keimanan kita menjadi tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin kita rendah diri kita dari rasa malu pada Allah untuk berbuat maksiat, maka bisa jadi iman kita pada titik yang terendah. Oleh karena itu, marilah kita terus senantiasa selalu berbuat maksimal dalam hidup ini dengan menambah ilmu pengetahuan, wawasan-wawasan, kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah, kajian ilmu pengetahuan yang menambah wawasan kita untuk bisa berbuat amal soleh, sehingga pada endingnya kita akan menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu untuk tidak berbuat maksiat dan zalim, sehingga kita akan sukses menghadapi
dunia yang luar biasa ini. Tentunya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tentu tidak mudah. Ini butuh perjuangan yang kuat, butuh istiqomah amal soleh kita, sehingga dengan keistiqomahan amal soleh kita dan kebaikan kita, maka kita akan senantiasa terjaga dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berjalan pada rel yang lurus, yaitu rel jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Demikian kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi, mari kita menjaga diri kita selalu dalam kebaikan dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan bila kita ingin berbuat maksiat, kita malu kepada Allah dan juga malu dengan saudara-saudara kita, karena akan menurunkan harga diri kita di dalam masyarakat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi rahmat dan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.